Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel PABN yang akan membahas tentang edukasi, sastra, tulisan, filsafat, atau tentang apa saja. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang sastra. Ya, ini saya berikan bagi kamu yang ingin mengenal sastra sebagai pengantar. Mungkin bagi kamu yang sedang kuliah pengantar kesusastraan, channel ini atau podcast ini cocok untuk kamu dengarkan. Kamu akan mengenal sastra di permukaan. Tidak mendalam ya, ini hanya sebagai apa itu sastra, agar kamu sedikit paham yang tidak tahu apa itu sastra. Oke, saya akan share dulu screen-nya sebentar. Ya. Oke. Oh, tiba-tiba kesimpulan. Salah ini ya. Oke. Sebentar ya. Kita akan mulai dengan kata apa itu sastra. Ini referensinya adalah buku Profesor Atiu ya. Bagi kamu yang kuliah di jurusan sastra, pasti tahu siapa Atiu. Oke, kita akan bicara dulu sedikit tentang definisi. Apakah sastra? Itulah pertanyaan mendasar dari perkuliahan daring ini. Ilmu sastra menunjukkan keistimewaan, barangkali juga keanehan yang mungkin tidak dapat kita lihat pada banyak cabang ilmu pengetahuan lain, yaitu bahwa objek utama penelitiannya tidak tentu. Ya. Objek penelitian sastra itu tidak tentu, malahan tidak karuan. Sampai sekarang belum ada orang satupun yang berhasil memberi jawaban yang jelas atas pernyataan pertama yang paling hakiki, yang mau tidak mau harus diajukan oleh ilmu sastra. Apakah sastra? Mungkin dosen kalian tanya coba sama dosen sastra. Apa itu sastra? Apakah sastra hanya sebatas tulisan? Lalu bagaimana dengan sastra lisan? Apakah film termasuk sastra? Mungkin itu jawabannya terlalu dalam ya. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita hal mendasar saja dulu, kita akan mendefinisikan apa itu sastra dalam bahasa Indonesia, dalam cakupan kesastraan Indonesia. Kita tidak akan bicara tentang sastra yang artinya literatur dalam bahasa Inggris. Kita akan bicara tentang sastra dalam wacana bahasa Indonesia tentunya. Sudah cukup banyak usaha yang dilakukan sepanjang masa untuk memberi batasan yang tegas atas pernyataan sastra dari berbagai pihak dan pendekatan berbagai beda-beda. Tetapi batasan manapun juga tak pernah memberikan jawaban. Bahkan oleh ilmuwan sastra pun ternyata diserang, ditentang, dan disangsikan, atau terbukti tak kesampaian karena hanya menekankan satu atau beberapa aspek saja, atau ternyata hanya berlaku untuk sastra tertentu. Atau sebaliknya terjadi ada kalanya batasan ternyata terlalu luas dan longgar, sehingga melingkupi banyak hal yang jelas bukan sastra. Masalahnya, secara intuisi, kita semua sedikit banyak tahu gejala apa yang disebut sastra. Mungkin Anda pun akan tahu, oh ini sastra, oh ini bukan sastra. Tapi secara luas sastra itu apa?
ketika diartikan sastra itu adalah sebuah tulisan. Tetapi begitu kita mencoba mengatasinya, gejala itu ya tak luput dari tangkapan kita. Ya, mungkin sebagian orang tahulah apa itu sastra ya. Dalam pertemuan kali ini, ya, sastra sebagai pengantar akan dibicarakan apa permasalahannya. Khususnya berdasarkan pendekatan yang dari dahulu seringkali dipakai yang sampai sekarang belum hilang sama sekali, yaitu pendekatan yang menyamakan sastra dengan tulisan. Memang, seringkali secara umum dapat dikatakan bahwa definisi sebuah gejala dapat kita dekati dari namanya. Definisi sebuah gejala, sebuah fenomena. Jadi kalau kamu ingin mendefinisikan sesuatu, lihat saja dari namanya. Ya, sudah tentu definisi semacam itu biasanya tidak sempurna ya, kalau kita lihat dari bahasa. Harus diperhalus dan diperketat kalau gejala tersebut mau dibicarakan secara ilmiah. Meskipun begitu, manfaat tinjauan dari segi pemakaian bahasa sehari-hari sebagai titik tolak seringkali cukup baik. Oke. Dalam bahasa-bahasa barat, gejala yang ingin kita berikan batasan itu dalam bahasa Inggris sastra literatur. Tapi kita tidak akan bicara tentang itu ya. Kita akan bicara tentang sastra saja dalam definisi bahasa Indonesia. Kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Akar katanya sas, dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan atau mengajar, atau memberi instruksi. Dan akhiran ra biasanya menunjukkan alat atau sarana. Maka dari itu, sastra dapat diartikan sebagai alat untuk mengajar atau buku petunjuk atau instruksi pengajaran. Ya, misalnya ada kata Sipa Sastra, buku arsitektur. Kama Sastra, buku petunjuk mengenai seni cinta. Awalan su berarti baik dan indah. Sehingga susastra dapat diartikan sebagai ajaran yang baik. Seperti itu, susastra. Namun, ada literatur lain mengatakan bahwa sastra itu artinya tulisan. Jadi segala sesuatu yang ditulis, itu adalah sastra. Itu dari bahasa Sanskerta juga sebetulnya. Ya, memang ada berbagai macam definisi ya. Seperti itu tergantung siapa yang menulisnya. Jadi, sastra itu bisa diartikan tulisan, bisa juga sebagai alat untuk mengajar. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sastra itu sama seperti pustaka. Sebuah kata lain diambil dari bahasa Sanskerta adalah pustaka, yaitu buku dalam arti yang luas. Arti ini juga bisa dalam bahasa Jawa kuno, yaitu buku baru. Namun dalam bahasa Melayu klasik, pustaka atau pestaka menjadi semacam buku petenangan, buku atau naskah ilmu sihir, mantra, dan sebagainya. Tetapi kemudian dalam bahasa Indonesia, pustaka dipakai lagi dengan arti buku. Misalnya dalam balai pustaka, daftar pustaka, ya kalau kamu bikin skripsi di belakangnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu berarti artinya daftar bacaan, daftar buku yang dijadikan sebagai referensi. Nah, ya. Kemudian sastra dan pustaka berkembanglah pembedaan pengertian yang sama seperti dalam bahasa Belanda, ya. Sama dia ada letterkunde dan literatur, ya. Seperti itu antara sastra dan pustaka. Dalam bahasa Cina, perkembangan semantik agak kompleks. Kata yang dekat dengan sastra, literatur adalah kata wen, yang menurut asalnya arti ikatan tenunan. Kemudian pola, susunan, struktur. Dari situ berkembang arti agak dekat dengan sastra. Jadi kalau orang Cina bilang sastra itu wen, yang artinya tenunan. Seperti itu, ya. Dalam bahasa Latinan, itu tadi ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa tenunan wen itu
artinya tenunan kalau dalam bahasa Cina. Jadi sastra itu adalah sebuah pola. Tampaknya dalam bahasa Arab tak ada sebuah kata yang artinya bertepatan dengan sastra. Kata yang paling dekat barangkali adab. Dalam arti sempit, adab berarti belles letter atau susastra. Tetapi sekaligus pula arti kebudayaan dalam bahasa Arab itu, ya. Di samping itu, ada berbagai kata yang menunjukkan bentuk sastra tertentu seperti kasidah. Dan sudah tentu kata syair yang berarti puisi dalam Melayu yaitu syair. Tetapi sastra sebagai konsep yang khas tidak diberi istilah yang umum dalam kebudayaan Arab. Hal itu pasti berkaitan dengan pendirian orang Arab mengenai sastra. Pemakaian kata literatur untuk segala sesuatu yang berbentuk tulisan dapat bertahan lama di Eropa. Oleh karena itu, perbedaan bahan tulisan yang bernilai estetik dan tulisan lain baru mulai menjadi umum pada abad ke-18. Hal ini berhubungan dengan belum terpisahnya fungsi estetik dan fungsi lain sebelum abad ke-18. Pemakaian literatur dalam arti yang sebegitu luas ada pula akibatnya untuk penelitian sastra bangsa-bangsa timur oleh sarjana barat. Sebab umumnya literatur untuk bahasa-bahasa timur dipakai juga dalam arti bahan tertulis lepas dari pokok dan isi bahan semacam itu. Jadi buku pegangan yang terkenal mengenai sastra atau Sanskrit, sastra Sanskrit dalam internet, ya, itu ada bukunya ya, namanya Geschichte der Indischen Literatur. Selain merupakan sejarah sastra dalam arti yang terbatas, membicarakan pula tulisan mengenai ilmu tata bahasa, kedokteran, ilmu falak, ilmu pasti, dan lain-lain. Sudah tentu hal itu juga diakibatkan oleh karena yang dapat membaca dan meneliti bahan tulisan di dunia barat hanya para orientalis yang biasanya selain mempunyai latar belakang filologi, menaruh minat terhadap kebudayaan dalam artian yang seluas-luasnya. Kemampuan bahasa dan filologi mereka menjadi jembatan pembuka ke bidang-bidang ilmu pengetahuan timur secara umum dan luas. Hal yang sama terjadi di bidang sastra Indonesia. Ya, itu kedua buku yang paling berwibawa mengenai sastra Melayu dan Jawa. Masing-masing keterangan Winstead, History of Classical Malay Literature, dan Pijut, Literature of Japa, meliputi tulisan Melayu dan Jawa dalam arti yang luas. Jadi lingkupnya jauh lebih luas daripada hanya Belles Letter tadi yang ditulis ya, yang orang Belanda tadi. Winstead misalnya membicarakan juga tulisan di bidang teologi Islam, mengenai hukum dan undang-undang, dan karangan sejarah. Sedangkan buku Pijat berfungsi untuk menyediakan kerangka untuk katalog naskah dalam bahasa Jawa yang memang meliputi segala macam tulisan, tidak hanya yang bersifat sastra dalam arti yang sempit. Dan di samping serta tidak belakang alasan formal dan praktis terselubung masalah yang lebih asasi, yakni bagaimana membedakan sastra dalam arti terbatas dari tulisan dalam arti yang luas, seperti itu. Jadi sastra itu tulisan yang sebetulnya sejak dulu itu dikatakan umum, ya. Kedokteran pun dikatakan sastra. Ya, tapi itu tadi ya, batasannya sampai sekarang pun masih ambigu kalau kita merujuk pada sejarah. Tapi pada akhirnya sastra itu ya tadi karya fiksi. Akhirnya disimpulkan semacam itulah. Oke. Apakah ada alasan yang jelas yang kuat untuk mengatakan bahwa sejarah Melayu adalah buku sejarah dan bukan sastra? Nah, itu seperti tadi ya. Demikian juga karangan Nuruddin Anri, Babad Tanah Jawi, Serat Wedatama, dan lain-lain. Itu semua kan memang dikatakan sastra, tapi isinya tentang sejarah Tanah Jawa, Babad Tanah Jawi. Misalnya bahwa apakah itu buku sejarah atau buku sastra? Kita tidak tahu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah
Itu sastra, tapi menceritakan sejarah. Lalu sastra itu di mana letaknya? Oke. Jadi kita akan lebih pada ciri bahasa dulu ya, agar Anda semua bisa lebih sedikit paham tentang sastra. Oke. Sastra sebagai bahasa tulis ya. Bahasa tulis mempunyai 7 ciri. Sekarang marilah kita kembali ke bahasa tulis ya. Pernyataan yang harus kita hadapi, apakah alasan bahwa ungkapan bahasa yang tertulis diberi nama tersendiri, dijadikan kategori pemakaian tersendiri, sehingga malahan seringkali diidentikan dengan literatura, gejala yang ingin kita selidiki, tetapi yang belum dapat dibatasi. Apakah bahasa tulis itu mempunyai ciri-ciri khas yang setidaknya dapat membantu kita mendekati batasan gejala sastra yang sesuai? Tidak dapat disangkal bahwa pemakaian bahasa dalam bentuk tulisan menunjukkan sejumlah keistimewaan yang cukup membedakannya secara lisan. Ya, secara ringkas, ciri-ciri khas itu dapat diuraikan sebagai berikut. Jadi kita harus tahu ciri-cirinya. Bahasa tulis itu seperti apa? Oke, yang pertama adalah dalam pemakaian bahasa secara tertulis, baik si penutur maupun si mitra tutur atau dikatakan pembaca di sini ya, kehilangan sarana komunikasi yang dalam pemakaian bahasa lisan memberi sumbangan paling hakiki untuk terjadi dan keberhasilannya dalam berhasilnya sebuah komunikasi. Sarana itu biasanya disebut suprasegmental ya, dan paralingual atau ekstralingual. Yang dimaksudkan dengan suprasegmental ialah gejala intonasi, aksen, tekanan, kata, tinggi, rendahnya, nada, keras, lemahnya suara, dan banyak lagi. Itu yang disebut dengan suprasegmental di dalam bahasa lisan. Adanya intonasi. Tapi di dalam bahasa tulis kan tidak ada. Jadi kehilangan itu. Ya. Kehilangan sarana komunikasi bahasa lisan. Oke. Gejala-gejala itu sebagian merupakan unsur sistem bahasa yang bersifat fonemik sehingga langsung relevan dengan pemahaman struktur kata dan kalimat. Sebagian pula tidak langsung bersifat fonemik, tetapi kurang pentingnya untuk keberhasilan komunikasi. Gejala semacam itu misalnya tekanan tertentu, lagu, kalimat istimewa, bicara dengan cepat atau lambat, suara yang keras atau lirih, di samping ada juga gerakan tangan, mata, anggota lain yang menyokong untuk menjelaskan sebuah pesan yang ingin disampaikan. Kalau secara lisan kan bisa kita tahu maksud orang itu apa dari nada bicaranya, dari suprasegmentalnya, kalau mau ilmiah. Dari data semacam itu seringkali mengerti keadaan mental si pembicara, si penutur ya. Apakah dia marah, senang, gembira, gugup, jujur, apakah ia menyampaikan hal penting atau tidak, dan seterusnya. Keberhasilan komunikasi tidak tergantung pada sarana lingual saja. Pemahaman pemakaian bahasa lisan adalah hasil permainan bersama substil dari data-data pengetahuan lingual dan ekstralingual, dari informasi auditif, visual, dan kognitif. Ya, jadi di dalam bahasa lisan itu ada 3 keuntungan yang bisa kita amati si penutur tadi. Yang pertama tadi auditif, visual, dan kognitifnya. Yang kedua, bahasa tulis ya, ini kita bicara tadi ya kekurangan bahasa tulis lah ya. Dalam bahasa tulis biasanya tidak ada kemungkinan hubungan fisik antara penulis dan pembaca. Dalam komunikasi lisan, kita banyak tergantung pada kemungkinan yang diadakan oleh hubungan fisik. Pendengar melihat gerak-gerik si pembicara, ya, yang seringkali sangat penting untuk menjelaskan apa yang dimaksudnya. Ia dapat memberi reaksi langsung. Ya, yang penting lagi untuk si pembicara, sebab reaksi semacam itu memberi kemungkinan untuk mencek apakah si pendengar memahami baik apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kalau pendengar mau marah misalnya, si pembicara langsung mencoba menenangkan. Si pendengar dapat pula memberi jawaban, tanggapan langsung, dan seterusnya. Dalam komunikasi lewat bahasa tulis, situasi itu sama sekali tidak ada, ya, dengan segala akibatnya untuk kedua belah pihak. Penulis harus mengucapkan sesuatu dengan lebih eksplisit, harus sejelas mungkin, harus hati-hati, dan lain-lain. Sedangkan si pembaca pun harus mengambil sikap yang lain. Tugasnya adalah menginterpretasi, karena tidak ada interaksi spontan. Hal ini jauh lebih sulit. Oleh karena itu,
bahasa tulis itu seringkali diartikan dengan salah. Yang ketiga, dalam hal teks tertulis, seringkali penulis malahan tidak hadir sebagai ataupun seluruhnya dalam situasi komunikasi. Contoh yang paling jelas adalah karangan atau surat yang anonim, ya, surat kaleng, atau cerita yang tidak ada penulisnya. Pembaca harus mencari informasi yang relevan, hanya dari data tertulis saja, entah dari membina semacam gambaran tentang si penulis yang dikenalnya, atau ia mencoba menerka identitas atas dasar-dasar yang tersurat maupun yang tersirat dalam tulisan yang dihadapinya. Ataukah dia sama sekali tidak peduli lagi siapa penulis tulisan tersebut yang sedang dibacanya. Dia hanya memusatkan perhatian seluruhnya pada isi karangan itu. Yang keempat, teks tertulis juga mungkin makin lepas dari keterangan referensi aslinya. Penulis mungkin mengarang tulisannya berdasarkan situasi tertentu, situasi pribadi, situasi sosial, dan lain-lain. Tetapi pembaca tidak tahu situasi itu. Membina situasi dan kerangka acuan tersendiri berdasarkan situasi dia sendiri sebagai pembaca dan berdasarkan informasi yang terkandung dalam tulisan yang dibacanya. Untuk menghindari salah paham, ya, si pengarang terpaksa secara eksplisit dan jelas menguraikan informasi kontekstual dalam situasi percakapan. Biasanya tak perlu dieksplisikan karena sama-sama tahu. Jelaslah bahwa dalam komunikasi lewat tulisan memungkinkan salah paham jauh lebih besar. Ya, saya tekankan lagi bahwa dalam komunikasi tulisan seringkali salah paham jauh lebih besar akan timbul. Walaupun beban si pembaca terhadap latar belakang bacaannya mungkin juga memberi keuntungan tertentu. Yang kelima, pembaca mempunyai keuntungan lain kalau dibandingkan dengan pendengar, ya. Dalam situasi komunikasi, si pembaca mempunyai keuntungan daripada pendengar. Tulisan dapat diulang beberapa kali, dianggap perlu atau penting. Ya, jadi kalau itu tadi keuntungannya bisa baca lagi, ya. Dia dapat memikirkan isi tulisan matang-matang, kalau belum jelas dapat dibaca. Dipikirkan dan terus. Tanggapannya juga dapat ditunda dan dipikir-pikir sebelum dituliskan. Tulisan dapat dibolak-balik sambil membaca. Kita semua tahu situasi itu. Misalnya kalau menerima surat panjangnya yang penting, pembacanya dapat juga ditunda sampai ada kelonggaran dan ketenangan. Pendeknya, pembaca tidak terikat pada situasi komunikasi langsung dan spontan seperti terdapat dalam percakapan. Teks tertulis pada prinsipnya dapat direproduksi dalam berbagai bentuk, fotokopi, stensilan, buku, dan lain-lain, yang berarti bahwa lingkungan orang yang terlibat dalam tindak komunikasi dengan bahasa tulisan pada prinsipnya jauh lebih besar dan lebih luas daripada yang terdapat dalam situasi bahasa lisan. Hal ini malah khas untuk kebudayaan barat modern sejak penemuan teknik pencetakan yang efektif oleh si Gutenberg pada abad ke-15. McLuhan malahan menyebut kebudayaan barat sejak itu sebagai kebudayaan yang masuk tahap periode era Gutenberg. Terjadinya media massa berkat penemuan Gutenberg sangat dalam dan luas dampaknya atas keseluruhan kebudayaan. Surat kabar, pendidikan, buku, dan lain-lain. Ada orang yang berpendapat bahwa pada masa sekarang, ya, ini kita mengalami perubahan kebudayaan yang tak kurang penting daripada yang diakibatkan oleh penemuan teknik percetakan tadi, ya. Maksudnya dengan munculnya televisi, teknik komunikasi massa, internet, yang lebih langsung memanfaatkan aspek visual pembaca seringkali tidak langsung perlu sebab kesan visual dan auditif lewat peralatan komunikasi. Massa menggantikan keperluan mutlak akan bacaan. Bahkan sampai sekarang mungkin orang akan lebih suka menyimak daripada membaca. Mendengarkan channel YouTube akan lebih penting daripada membaca buku. Oleh karena itu, saya membuat channel YouTube yang berisikan edukasi tentang literasi seperti itu. Ya, karena kebudayaan sudah berubah. Orang sudah malas baca buku, oleh karena itu saya bacain deh bukunya. Yang jelas komunikasi oral lewat radio, mungkin ya seperti itu dan lain-lain, munculnya kembali sebagai sarana komunikasi massa yang sangat penting. Ya, seperti itu sekarang. Jadi komunikasi oral itu menjadi penting. Ya, seperti itu.
Yang terakhir adalah komunikasi antar penulis dan pembaca lewat tulisan membuka kemungkinan ya jarak yang jauh antara kedua belah pihak dalam hal ruang dan waktu. Kita dapat membaca hasil tulisan dari masa lalu, dari negeri lain, dan latar belakang kebudayaan yang lain, dari situasi kita sendiri. Jadi kemungkinan adanya tulisan menciptakan hubungan sejarah antara kita dengan generasi sebelum kita. Dan tulisan melampaui batas daerah, negara, malahan menjadi dasar komunikasi sedunia. Berkat adanya komunikasi tertulis, dunia menjadi semakin sempit dan tidak ada konsekuensi baik dan buruknya. Seperti itu. Apalagi sekarang internet ya. Dengan adanya internet, jarak semakin dekat. Maksudnya bagaimana Anda bisa tahu tentang saya, bagaimana pemikiran-pemikiran saya lewat channel saya meskipun Anda yang mendengar ini tidak mengenal saya. Seperti itu. Begitupun dengan bahasa tulis. Bahasa lisan yang diinternetkan, maksudnya yang melalui media YouTube ini, menjadi sebuah sarana komunikasi untuk kita bertemu, untuk kita berbicara, namun kita tidak pernah saling mengenal dan saling bertemu. Oke. Kita akan bicara tentang sastra dan ciri bahasa tulis. Jelas dari yang disebut di atas tadi bahwa alat komunikasi bahasa tulis cukup jauh berbeda dengan bahasa lisan ya. Tidak dapat disebut mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat. Bahasa lisan, bahasa tulis itu ada untung ruginya seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau bahasa tulis itu enaknya kamu sebagai pembaca bisa membaca berulang-ulang untuk memahamkan sebuah definisi. Begitu. Tapi sekarang pun bahasa lisan seperti yang saya sedang lakukan, ini kan bahasa lisan. Anda bisa mendengarnya berulang-ulang. Apa maksud dari pembicaraan ini? Kalau kita sekarang meneliti secara agak mendetail, apakah konsekuensi situasi tulisan untuk sastra yang belum sempat dibatasi secara ketat? Tetapi secara intuisi kita semua kenal, maka yang dikemukakan hal berikut sesuai dengan 7 ciri yang tercantum di atas. Begitu ya? Oke. Oke, yang pertama adalah ketika kita bicara tentang sastra, ya. Kemungkinan untuk mengungkapkan sarana suprasegmental dan paralingual dalam situasi tulisan sangat terbatas. Maka seorang penulis terpaksa mengusahakan perumusan yang seteliti dan setepat mungkin dalam mempercakapkan kalimat dapat dipakai secara tidak karuan. Karena setengahnya seringkali sudah cukup untuk mendengar cermat. Atau mungkin pula di tengah-tengah kalimat pembicara merasa perlu memberi penjelasan tambahan. Sehingga ia mematahkan struktur kalimat dengan menyempitkan kalimat yang lain sekali makna dan tujuannya. Kalimat yang kacau dan tidak teratur semacam itu tidak bisa dipakai sebaik-baiknya. Dihindari dalam tulisan lisan. Jadi kalau kamu ya menulis, tanda baca itu penting ya untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan kamu ketika kamu menulis untuk membedakan gagasan pertama dan gagasan kedua. Oleh karena itu belajar tata bahasa agar kamu bisa menyampaikan sebuah tulisan seperti kamu berbicara. Begitu. Dalam karya sastra sering diusahakan pemakaian bahasa yang dari segi tata bahasanya sebaik mungkin rapi dan teratur. Hal serupa itulah yang dalam sastra seringkali disebut keindahan bahasa. Nah, jadi sastra itu mempunyai keindahan atau nilai-nilai estetik. Seperti itu. Ya, justru pemakaian bahasa sastra terus memberi banyak kemungkinan untuk menciptakan keambiguan, makna ganda seringkali dianggap sebagai khas karya sastra. Nah, sudah semakin menyempit arti sastra. Bahwa kadang nilai-nilai estetika di dalam karya sastra akan menimbulkan keambiguan, metafora, personifikasi, dan makna ganda ketika kita membacanya. Meskipun
tanda bacanya jelas. Ya, jadi itu tadi ya. Semakin sedikit semakin jelas bahwa di dalam karya sastra makna itu tidak eksplisit, tapi implisit di dalamnya. Potensi bahasa dalam hal ini tak terhingga. Ya, secara abstrak lepas dari situasi komunikasi normal. Dalam komunikasi lisan biasanya dijelaskan maknanya dengan alat-alat situasi tuturan yang biasa antara pembicara dan pendengar. Dengan kata lain, dalam act of speech, ya, tindak tutur, maksud dan tujuan si pembicara menjadi bagiannya. Dan justru maksud dan tujuan itu seringkali diperkuat dan diperjelas oleh unsur-unsur suprasegmental dan paralingual. Sebaliknya, dalam tulisan berpotensi makna ganda itu dapat dipermainkan dan dimanfaatkan untuk menciptakan ketegangan, ketakjelasan yang seringkali menjadi ciri khas sastra, khususnya puisi. Jadi begitulah sastra ya, diciptakan untuk menciptakan keambiguan, bukan makna ganda ya. Karena sastra itu ketika Anda membaca karya sastra, apa yang dimaksud dengan sastra, pengarang itu telah mati. Semua makna itu diberikan kepada pembaca. Anda boleh memaknai apa saja sebuah puisi, tergantung bagaimana pengalaman hidup Anda dan bagaimana intelektual Anda. Yang kedua, itu oleh karena dalam situasi bahasa si penutur bukan faktor yang tersedia dalam komunikasi, ya, dalam bahasa tulis, ya, si penutur itu bukanlah faktor yang tersedia. Faktor ini pun dapat dipermainkan oleh pengarangnya. Misalnya pemakaian kata ganti aku dalam tindak ujaran yang normal, kata acuan aku jelas tak dapat si pembicara untuk menunjuk pada dirinya sendiri dengan kata aku. Kecuali kalau ada petunjuk yang tegas bahwa yang dimaksud bukanlah dia sendiri. Tetapi dalam tulisan, belum tentu kita tahu siapa si aku yang kita temui. Dan ambiguitas tentang diri penulis yang kita tidak hadapi langsung juga dimanfaatkan sebagai bahan eksploitasi, ya, eksploitasi secara sangat halus dalam sastra. Jadi di dalam sastra itu ketika aku di sana bukan aku penulis, tapi disebut dengan aku tokoh atau aku lirik. Oleh karena itu, aku dalam karya tulis, dalam karya sastra misalnya, berarti bukan mengatakan bahwa aku penulis. Dia bukan penulis, tapi hanya tokoh di dalam tulisannya. Si aku lirik dalam sebuah puisi tidak boleh langsung kita hubungkan dengan diri penulis. Demikian pula dengan roman-roman lain. Ingatlah misalnya roman dalam bentuk aku yang ditulis oleh seorang wanita, ya, pada sebuah kapal NH Dini, ya. Di sana ada aku, tapi itu bukan aku si NH Dini. Tidak kebetulan dalam teori sastra malah banyak diperbincangkan dengan berbagai nama pendekatan yang berbeda-beda, ya. Narator, point of view. Maka di dalam karya sastra itu ada yang namanya sudut pandang. Bagaimana posisi pengarang di dalam tulisannya. Jadi, secara langsung dan tidak langsung, di sini kita menghadapi potensi sastra yang ditimbulkan oleh situasi bahasa tulisan sebagai sarana komunikasi yang khas. Yang ketiga, hubungan antara karya sastra dengan penulis itu tidak jelas, malahan seringkali putus dengan sendirinya. Tulisan itu pun sendiri tidak penting menjadi, ya, penulis itu pun tidak penting, yang menjadi penting adalah tulisannya. Yang menjadi pusat perhatian adalah pembaca. Plato pernah mengutuk tulisan dengan alasan kata tertulis dipisahkan dari kehadiran komunikatif yang merupakan satu-satunya sumber makna dan kebenaran. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa sastra modern di Barat mengakui kemandirian tulisan terhadap tulisannya. Atau tulisan dipandang seperti yatim piatu yang kehilangan ayah dan ibunya sejak tanggal kelahirannya sebagai buku. Oh, kasihan ya. Oleh karena itu ada sebuah buku pengarang telah mati. Maka tulisan itu mandiri sebagai sebuah karya yang memang terlepas dari si penulisnya. Gitu, ya. Jadi
sebuah karya sastra kita bisa artikan secara luas tanpa harus mengaitkan dengan si penulisnya. Oke, jadi ada sebuah tulisan yang judulnya This Defense of Independence of the Written Word. Ya, itu. Jadi di sana menganggap gagasan itu dalam bukunya yang berjudul Gramatologi dan banyak dipublikasi yang kemudian dalam tahun-tahun ini sangat berpengaruh pada kalangan tertentu di Amerika Serikat. Dalam kebudayaan Barat terdapat perbedaan yang terpenting antara konvensi komunikasi lisan dan komunikasi sastra. Kata tertulis merupakan objek demi haknya sendiri. Lepasnya karya sastra dari tujuan komunikasi biasanya biasa dan lari dari penulis menimbulkan macam-macam konvensi yang harus dikuasai oleh seorang pembaca agar dapat memahami karya sastra. Jadi karya sastra itu memang lepas dari penulisnya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa kelemahan situasi komunikasi tulisan justru dimanfaatkan dan dipermainkan potensinya sebagai situasi kesastraan. Nah, jadi Anda semua ketika membaca karya sastra jangan pernah takut untuk menafsirkan berdasarkan pemahaman diri Anda. Karena apa? Karena Anda sebagai pembaca punya hak yang sangat luas untuk menginterpretasikan makna dari sebuah karya sastra. Bebas ya, Anda mau sebagai apa. Nanti yang akan menilai ada pembaca lain. Bagaimana intelektual Anda mencerna tulisan tersebut. Tapi Anda tidak salah. Mungkin hanya, segini, dia kemampuannya segini. Itu akan berimbas pada kemampuan Anda bagaimana menginterpretasi sebuah makna karya sastra. Oke, satu lagi ya. Dalam situasi komunikasi tulisan, referensi dan acuan, yaitu hal kenyataan yang ditunjukkan dalam tindak ujaran yang biasa mungkin tidak jelas dan samar-samar pula. Dalam situasi komunikasi lisan praktis, tak ada suatu dalam kenyataan yang dimaksudkan oleh si pembicara yang harus dipahami oleh si pendengar. Kalau dalam percakapan saya bilang, umurku 13 tahun, waktu ayah meninggal. Referensinya jelas, pendengar kalimat itu tahu bahwa saya yang dimaksudkan memang orang yang disebut dengan, ya tadi yang ngomong langsung kan, dan bahwa berita itu ada fakta biografi saya yang relevan dengan kehidupannya. Tetapi kalimat semacam itu dalam sebuah buku yang saya kenal sebagai roman, tidak ada referensinya yang nyata. Setidaknya saya harus membina dunia di mana ada seorang anak yang menyebut dirinya aku, yang dalam kerangka ceritanya akan saya baca mempunyai seorang ayah dan seterusnya. Dengan kata lain, terserah pada pembaca untuk membina sebuah dunia dalam kata itu. Dan dalam usahanya tidak dibantu lagi oleh penulis. Dia sama sekali tergantung pada kata. Roman yang dibacanya sebagai konvensional, dia menaruh dan menerima situasinya dengan kutipan yang panjang. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika orang berbicara misalnya, saya akan pergi ke Jakarta. Jika A dan B bertatap muka, saya akan pergi ke Jakarta, jelas ya. Komunikasi itu dapat disampaikan. Tapi ketika Anda membaca sebuah tulisan, saya akan pergi ke Jakarta tanpa tahu, misalnya tanpa mengenal si orang itu, siapa saya, kan Anda hendak menerka. Mau apa tujuannya, kan Anda menerka, tidak bisa bertanya. Tapi kalau misalkan dalam situasi lisan, Anda bisa bertanya, mau apa kamu ke Jakarta? Tapi dalam situasi tulisan, ketika Anda hanya menemukan tulisan itu, saya mau pergi ke Jakarta, mungkin Anda hanya bisa menerka-nerka. Mau kemana orang ini? Jadi seperti itulah karya sastra. Kita hanya bisa menerka-nerka apa yang terjadi setelahnya, situasi apa yang terjadi di dalam karya sastra itu.
Oke, ya. Sekarang kemungkinan, oh, ya masih ada ya, kita bicara tentang kemungkinan permainan konvensi. Di sini ada, ya, permainan konvensi yang ruwet makin memusingkan pembaca. Betul? Iya, seperti itu. Jadi, apa ya? Makna berhubungan juga dengan monumentalitas karya sastra. Pembacanya tidak berarti sebagai dalam situasi komunikasi oral, sekali dibaca harus jelas. Oleh karena tulisan itu dapat diulang pembaca, dibolak-balikan, dimulai, dibaca, berulang-ulang makna, entah makna yang benar ataupun salah, makna yang terdapat kemungkinan, makin merumutkan situasi komunikasi itu. Seakan-akan terjadi sebuah permainan kejar-kejaran antara penulis dan pembaca. Ketika kamu baca karya sastra, ya, baca novel atau baca puisi, ya, ketika kamu tidak mengerti, kamu akan baca ulang puisi itu. Baca ulang puisi itu. Baca ulang puisi itu. Sampai akhirnya kamu menemukan satu titik di mana kamu harus memahami puisi itu sebagai makna yang mungkin kamu dapat paling mendekati kebenarannya. Dan kamu tidak bisa mengkonfirmasi tulisan itu terhadap si penulis. Karena ketika kamu mengkonfirmasi tulisan tersebut si penulis, kalaupun dia sudah ada, itu adalah penelitian yang salah. Kenapa? Ketika si penulis menjelaskan makna puisi yang dimaksudnya, berarti dia sudah menghilangkan keambiguitasan di dalam sastra, sudah menghilangkan nilai-nilai estetik dalam sastra. Itu ya. Jadi, keruwetan ketika membaca karya sastra adalah tujuannya itu. Ya, oke. Reproduksi karya sastra bisa dalam berbagai bentuk. Kemungkinan reproduksi sastra dalam berbagai bentuk sudah tentu sangat penting untuk sastra sebagai faktor kebudayaan. Hal itu tidak usah dibicarakan dengan panjang lebar ya di sini, karena dalam sosiologi sastra, kemungkinan penyebaran sastra secara besar-besaran lewat buku, majalah, lain-lain sedikitnya ada akibatnya. Dari segi sastra sendiri, kemungkinan reproduksi tulisan itu ada pula akibatnya. Ya. Pada satu pihak terjamin bentuk mantap bertentangan dengan ucapan lisan, kalaupun diulang. Jarang diulang dalam bentuk yang sama. Seorang pembicara harus mengulang berita pada waktu yang lain. Mau tidak mau biasanya akan mengadakan perubahan. Ya, kalau kamu ngomong konfirmasi pada orang ketika seseorang berbicara misalnya di podium, kemudian dia bicara di tempat lain, mau tidak mau ada perubahan kalimat, ada perubahan situasi, ada perubahan emosi. Kecuali kalau direkam. Itu beda lagi ya. Itu beda penelitian, jangan dibicarakan di sini. Kita akan bicara tentang bagaimana seseorang bicara secara langsung dan bagaimana bicara secara tulisan. Ketika seseorang bicara selama 30 menit hari ini, dan dia akan mengulang pembicaraannya dengan tema yang sama, pasti kosakata, pilihan kalimat, itu akan berbeda. Kenapa? Karena beda hari, beda situasi. Apalagi akan dihadapkan dengan mitra tutur yang berbeda. Itu jelas berbeda. Begitu. Oleh karena itu, pertemuan, mungkin Anda bisa mengulang channel ini berulang-ulang kalau Anda tidak mengerti. Kata-kata saya akan sama. Kenapa? Karena ini sudah direkam. Meskipun ini bahasa lisan, tapi ini merupakan rekaman. Jadi Anda bisa mengulangnya dan ini sama saja seperti Anda membaca sebetulnya. Anda bisa mengulang video ini berulang-ulang. Oke, ya. Dan sekarang itu kebudayaan, kebiasaannya sudah berbeda ya. Orang akan lebih suka menyimak daripada membaca. Oleh karena itu saya membuat sebuah video ini membaca sebuah buku, menjelaskan sebuah buku agar Anda tidak perlu membaca bukunya. Anda cukup dengarkan saja. Oke, yang ketujuh itu adalah sastra sebagai menjadi gejala sejarah dan segala akibatnya. Apa sih maksudnya? Kemungkinan menyimpan dan menyelamatkan sastra dalam bentuk tulisan menyebarluaskan melampaui batas waktu dan ruang dan melampaui batas bahasa dan kebudayaan sastra menjadi gejala sejarah.
dengan segala akibatnya. Manusia abad ke-20 masih bisa membaca karya sastra Homerus yang diciptakan pada abad ke-30. Atau Purba Panca yang ditulis pada abad ke-14. Ya kan? Anda masih bisa membaca karya Khairil Anwar yang ditulis pada 1945. Padahal Anda sudah tidak bisa bertemu dengan Khairil Anwarnya ya, karena dia sudah meninggal. Tapi lewat tulisan, kita bisa membaca situasi seperti apa yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, menulis itu penting. Karena kita mungkin akan tahu dokumentasinya. Bagaimana situasi sebuah peristiwa terjadi pada saat itu. Oke, jadi itulah ya kenapa sastra berhubungan erat dengan sebuah sejarah. Sastra dan bahasa tulis itu tidak identik. Mengapa? Oke, dari perbandingan antara sastra dan bahasa lisan, dan kemudian dari survei tentang konvensi ciri bahasa tulisan untuk sastra tulis, jelaslah bahwa ketertulisan sastra mempunyai bermacam akibat untuk keadaan, potensi, dan interpretasi sastra itu. Namun dikatakan pula bahwa di antara 7 ya, ciri khas itu tak satu pun terbatas pula dalam arti kata yang biasa. Begitu ya. Jadi, benarlah kemungkinan yang dimunculkan oleh bahasa tulis dalam pertentangan dengan bahasa lisan seling digarap, dimanfaatkan, dieksploitasi, dipermainkan, barangkali malah digunakan, disalahgunakan secara halus ataupun dibuat-buat oleh penulisnya. Tetapi ciri-ciri ini tidak bersama-sama maupun kalau dipandang satu-satu tidak cukup distintif untuk menghasilkan definisi sastra. Tidak dapat menyanggupkan kita untuk membedakan sastra secara prinsip dan asasi dari laporan ilmiah, berita, buku harian, nyanyian, agama, dan surat. Apakah buku harian itu juga disebut karya sastra ketika Anda menulis sebuah peristiwa sejarah dalam tulisan Anda? Apakah itu sastra? Sastra itu hanya sebuah konvensi saja. Konvensi bahwa ini sastra dan ini bukan sastra. Tetapi lebih penting lagi kita tahu secara intuisi berdasarkan bahan yang cukup banyak bahwa kita sebut sastra tidak terbatas pada bentuk tulisan ya. Maklum, ada pula sastra lisan, baik dalam masyarakat tradisional maupun sastra modern. Kalau kita walaupun hanya sepintas lalu menelusuri sampai di mana ketujuh ciri sastra yang ditulis tadi ya, berlaku pula untuk sastra lisan, maka jelas bahwa di sini pun tidak ada garis pemisah yang jelas antara sastra dan bukan sastra. Kebanyakan ciri itu sudah tentu tak langsung relevan untuk sastra lisan. Tetapi yang menarik perhatian juga, sastra lisan dapat menciptakan situasi komunikasi yang memanfaatkan konvensi yang mirip dengan komunikasi yang memanfaatkan yang disebut dengan sastra tulis, ya seperti itu. Jadi hal yang penting ya dari sini, dari pemahaman ini, ketika kita bicara tentang sastra, itu tidak identik ya. Tidak semua tulisan itu sastra. Dan tidak semua sastra itu tulisan. Karena ada yang namanya sastra lisan. Ya. Tapi kalau sastra saja menurut saya ya tulisan. Harus dalam bentuk buku. Ketika ada kata sastra lisan, itu beda lagi definisi. Ya. Karena ada tulisan sastra lisan. Berarti yang dilisankan. Lalu bagaimana kita membedakan antara sastra dan bukan sastra? Itu tergantung bagaimana pemahaman Anda menilai karya itu. Jika karya itu mengandung fiksi, mengandung ambiguitas, maka mengandung metafora, maka itu karya sastra. Kadang kita juga misalnya tulisan Emputan Tular, tulisan Babad Tanah Jawa, itu dikatakan buku sejarah atau buku sastra. Ada yang mengatakan bahwa itu buku sejarah, tapi di sana terlalu banyak metafora. Seperti itu. Apakah buku sejarah yang menulis tentang sejarah Soekarno, biografi Soekarno, apakah itu bisa dikatakan sastra? Jika terlalu banyak
metafora di sana, jika terlalu banyak ambiguitas di sana, itu bisa dikatakan sastra. Seperti yang tadi saya katakan bahwa sastra itu bentuknya tergantung bagi klaim penulisnya itu sendiri. Oh, tulisan saya sastra, maka itu sastra. Oh, tulisan saya bukan sastra. Nah, itu baru bisa diteliti lagi bagaimana penilaian pembaca. Apakah itu sastra atau bukan sastra. Bagaimana klaim penulisnya itu saja. Oke, yang pasti definisi dari saya, ketika kita bicara tentang sastra, sastra adalah sebuah karya rekaan. Itu saja definisinya. Karya rekaan. Jika sejarah ditulis terlalu banyak rekayasa dari penulisnya, maka itu bisa disebut dengan karya sastra. Jadi yang namanya karya sastra itu tadi rekaan. Di sana ada berbagai macam gejala imajinasi dan fiksi. Begitu, ya. Sastra lisan seringkali lebih rumit. Kenapa? Yaitu tadi ya. Karena pertama yang namanya sastra lisan itu tidak jelas siapa yang pertama kali mengatakannya. Karena itu diceritakan turun-temurun. Dan ada begitu banyak perbedaan alur cerita, bahkan tokoh dengan tema yang sama. Oke, nanti kita bicara tentang sastra lisan dalam pertemuan berikutnya. Kita harus membuat kesimpulan karena sudah sore saat ini. Oke, jadi kalau menurut buku Atio ya, tak ada kriteria yang jelas dapat diambil dari perbedaan pemakaian bahasa lisan, bahasa tulis untuk membatasi sastra sebagai fenomena khusus. Tolak unsur antara sastra dan bukan sastra harus dicari oleh pendekatan ilmu lain. Ya, kita pun karena ini adalah sebuah perkuliahan ya, bagi saya, saya harus mengambil kesimpulan dan memberikan sebuah batasan definisi yang jelas bahwa, sekali lagi saya katakan, yang namanya karya sastra adalah karya rekaan yang ditulis berdasarkan imajinasi ataupun fakta pada kenyataan. Itu, ya. Baik puisi, drama, ataupun prosa ataupun novel. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu lagi dalam tulisan berikutnya.